ini. Jadi ada kelompok-kelompok lain, tuh. Waduh. Jadi ada apa namanya perkumpulan kelompok-kelompok galaksi ya di langit ini. Lalu ada potren filamen, ya. Sampai saya tidak bisa berkata-kata apa ya. Nah, patternnya sudah sampai kita sekarang pada peaknya. Lihat. Satu kelompok ini adalah bukan kelompok kecil, ini kelompok galaksi, ya. Kuning ini. Ini juga kelompok galaksi. Lalu bertanya, "Pak, yang di sini apa?" Ini adalah isinya kelompok galaksi. Lalu kenapa dia bentuk jalar? Di situ yang ajaibnya. Ditata untuk berurutan dalam keadaan bergerak. Jadi mengikuti jalur channelnya sendiri. Sepertinya galaksi itu semacam nadi darah mengalir di urat nadi. Jadi alam semesta itu jelas sudah dia dirancang ini, lalu manusia diikutkan untuk mengikuti rancangan ini. Jadi kita ini adalah kopi daripada itu. Bukan kita yang dibuat dulu, itu yang dibuat dulu. Ya, jangan terbalik. Jadi yang hitam ini yang disebut sebagai ini energi kelam. Vakum kelam. Tidak ada materi sama sekali. Dark energi namanya. Energi kelam, energi kosong, energi daripada kekosongan. Di bagian dekat-dekat sini adalah gradasi antara energi kekosongan dengan dengan kelompok-kelompok galaksi, ya. Lalu di bagiannya dekatnya itu ada satu, ini agak rada ungu-ungu ya, gelap-gelap merah-merah muda ya. Itu adalah dark matter. Nah, jadi kita punya 3 entitas di alam semesta ini. Materi antar bintang yang gelap itu memang materi atom-atom yang menghalangi cahaya bintang di belakangnya, itu matter. Lalu ada entitas kedua namanya dark matter. Yang sebetulnya adalah materi yang tidak pernah dikenal di bumi. Tapi gelap. Jadi kalau saya memasukkan tangan ke sana, saya rasakan itu seperti saya melihat dengan mata kosong, tetapi sebetulnya ada materinya. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Kosong, song, dan saya bisa membuat lubang di dalam kekosongan itu. Akhirnya ya, masuk astronomi di dalam titik pendekatannya, masuk ke tingkat wahyu. Bayangkan Anda, kalau kita tidak di dalam Tuhan, tidak kuat ini, menghadapi ini. Makanya itu kebanyakan tuh ilmuwan meninggalkan agamanya. Jadi, tapi artinya saya tidak menyebutkan seluruh ilmuwan ya, tapi yang kita lihat di barat, ya, ini khususnya saya bicara pada di barat. Susah untuk seorang ilmuwan itu menerima imannya. Saya merasa berterima kasih dan sangat tidak bisa bilang bersyukur lagi. Minta ampun pada Tuhan bahwa Tuhan sudah bisa memberikan pada saya sesuatu yang sangat luar biasa. Dan syukurnya sudah tidak bisa dibilang lagi ya, pangkat N ya. Bahwa saya diselamatkan. Iya loh. Kalau tidak, saya juga tidak kuat melihat ini. Karena nggak bisa dijelaskan. Penjelasannya hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nggak bisa, terlalu kuat ini. Ya. Jadi begitu Anda melihat ini, jadi ini semua apa Pak? Ini adalah struktur-struktur perjalanan dari gugus-gugus galaksi itu menuju ke satu titik muara, masuk, kemudian berhimpun di sana,
lalu bermigrasi lagi ke tempat yang lain, menjalani fungsinya dia. Untuk apa? Mensustain alam ini. Jadi di dalam alam semesta yang begitu besar itu terjadi sustaining, pemeliharaan, dijaga oleh filamen-filamen ini. Seperti jala menjaga bentuknya. Gambar lebih jelas lagi seperti ini. Lihat bentuknya, Bapak Ibu. Sudah kita tidak bisa bilang lagi jarak ya, sudah miliaran saja, sudah tidak usah dipikir ya. Ini angka semacam angka berapa? 8 ya. Bentuknya lihat ini. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Kalau Anda punya pesawat angkasa luar, Star Trek, yang energi untuk terbangnya itu tidak pernah habis. Dan Anda diberikan Tuhan untuk hidup tidak habis. Mau tidak? Saya tidak mau. Oke, saya tidak mau seperti itu ya. Lebih baik saya cepat-cepat pulang ya. Ya, daripada saya mengembara kemana-mana. Jadi punya pesawat tidak habis bahan bakarnya, Anda sendiri tidak habis umurnya. Jadi Anda itu hidup ever living ya, terus ya, everlasting. Misalkan itu bisa ya. Lalu Anda bertanya, saya datang dari mana? Dan saya kepingin pulang mencari rumah saya. Anda bisa temukan rumah Anda di mana? Pada waktu Anda bergerak dengan kecepatan cahaya, umur Anda itu 0. Pertambahan umurmu. Anda ever young. Jelas sudah ini ya. Nanti saja diterimanya belakang, tapi terima saja dulu. Anda selalu muda. Bergerak dengan kecepatan cahaya atau mendekati sedikit tadi, 99,9% mendekati cahaya. Anda everlasting. Tapi semua, kalau Anda mau berangkat ke angkasa luar, ini saya beritahu, bawa keluargamu. Jangan ditinggal. Sebab keluargamu yang ditinggal itu sudah hilang. Dia sudah pergi duluan, ketinggalan kamu sendiri. Mencari siapa kamu? Ketika kau mencari rumah, kau tidak ketemu rumahmu. Itu baru satu segmen yang kecil sekali, yang titik hitam yang tadi di dalam gambar yang lalu ya, titik hitam yang tadi. Sekarang kalau Anda melihat gambar ini, saya perluas. Saya perluas ya. Kemana rumahmu? Dan ini hanya merupakan 10 kali gambar yang tadi itu saya tambahkan menjadi begini. Dan itu cuma hanya 1/10 dari seluruh alam semesta ini. Dan masih ada 10 kali lagi seperti ini di seluruh alam semesta, di kaki, di tengah ujung kiri, semuanya. Pertanyaannya, di mana rumahmu? Itu loh tesis Kristen yang dahsyat. Mesti ada yang datang ke sini, Tuhan sendiri. Amin. Itu poinnya. Ini peaknya. Jadi tidak mungkin orang tahu you tidak akan pulang ke rumah kalau si pemilik empunya tidak datang sendiri mencari Anda. Betul. Saya gemetar menyuarakan ini karena ini seluruhnya. Makanya fokus itu memang cuma satu, Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Jadi kalau melihat gini, kemana saya pulang? Semua sama. Saya berangkat. Tahu Anda berapa satu lubang ini? 10 juta tahun cahaya. Jadi Anda berangkat dengan kecepatan cahaya saja, umur Anda sudah 10 juta. Tapi tadi diberikan syarat, Anda boleh hidup terus. Jadi Anda mencari
10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, sampai ending daripada keberadaan Tuhan membolehkan alam semesta ini diadakan. Kalau begitu, kalau ini manusia ya, jadi jangan dianggap Tuhan ya. Tuhan bilang, kalau begini kau tidak akan pulang-pulang, karena kau mencari terus. Misalkan Tuhan tidak bilang rumahnya di mana, you mencari terus. Berapa mau lama Anda mencari? Sampai tidak berhingga pun ya Anda mencari juga tidak ketemu. Kalau gitu capek sudah, maka Tuhan bilang, saya selesaikan semua. Maka sirnalah alam semesta dan Anda pulang kembali kalau Anda melakukan semua perintahnya. Betul, saya ngeri loh. Saya menyampaikan sesi seperti ini itu bukan hal yang berat ini. Lalu kemudian Tuhan bilang, saya beri engkau petunjuk. Tuhan memberi petunjuk, itu petunjuknya. Nah, sekarang tentukan rumahmu di mana. Tidak ketemu Anda. Anda pakai loop ya, Anda periksa satu-satu, yang wujudnya seperti ini. Semuanya mirip sama. Nah, kemudian saya menunjukkan, bisa salah ya, boleh jadi ini rumah kita. Tidak ada, kliknya tidak ada ya, kliknya adalah ini. Kenapa? Lihat nih, 8 trapesium. Di satu tempat, mungkin ini, bisa juga salah. Ya, karena ada juga yang serupa itu di sana. Tapi boleh jadi ini. Dan ketika Anda dibeli itu, cuma segitu. Lah, itu manusia. Jadi sudah diberi keterangan, penerimaannya itu tidak seperti yang diharapkan kalau dia tidak tahu sama sekali. Itu manusia. Ya, ephemeral yang ajaib, aneh. Tapi memang Tuhan membolehkan itu terjadi, free will ya bagi manusia. Tapi harus berada bersama dengan Tuhan di dalam ke-free will-annya itu. Baik, berikutnya. Dan inilah seluruh bola langit. Jadi pada waktu itu seluruh area Anda mengitari bola langit Anda, diameternya satu keliling itu 93 miliar tahun cahaya. Anda bilang, kalau gitu saya ingin menuju ke bagian yang apa, katakan saja yang menjadi pusat. Anda tidak bisa bilang pusat itu ada di mana. Pusatnya ada di mana-mana. Bingung Anda lalu. Loh, kenapa Pak? Karena kalau Anda berada di sini, Anda melihat alam semesta itu bergerak. Ini terus mengembang, berekspansi, membesar. Lalu Anda bilang, Pak, satu saat kan semua kan akan melar, lalu kemana semuanya? Itu yang disebut sebagai ekspansi alam semesta. Orang yang ada di sini melihat itu makin jauh, itu makin jauh, itu makin jauh. Sebaliknya di sini melihat ini yang makin jauh, itu makin jauh. Itu semua orang menjadi pusat. Lalu pusat itu ada di mana? Pusatnya ada di Tuhan. Kaget dengan kekagetan demi kekagetan kita melihat alam semesta ini. Lalu Anda bertanya, Pak, kalau saya boleh tahu, ketika wujud ini diciptakan, berapa umurnya? Sejak kejadian alam pertama kali. Datang seorang lawyer yang jadi astronom. Tuh, astronomi itu boleh
melibatkan siapa saja bisa belajar astronomi sebetulnya. Walaupun latar belakang Anda bukan dari fisika matematik juga. Lawyer juga bisa, dan ini dibuktikan oleh Edwin Hubble. Dia mengamati gambar ini, dia ukur. Setiap galaksi itu dia ukur jauhnya, dia tentukan kecepatannya. Dia ukur yang jauh lagi, dia tentukan kecepatannya. Dia ukur lagi yang jauh, dia ukur lagi kecepatan. Akhirnya dia mendapat 3 buah garis seperti ini. Ya. Satu bisa begini, bisa begini. Yang betul ternyata dari kurvanya itu ini. Yang betul. H0-nya ini ada kemiringannya dari kurva ini itu adalah 67. Ya, kemiringan lebih tinggi 100 ya. Kemiringan lebih rendah 50 ya. Bentuknya kan hampir landai ya. Nah, Hubble lawyer itu yang jadi astronom hebat ya. 67. Tadi yang saya katakan, semua benda saya jadi pusat, itu bergerak, ini seperti menjauhi saya, ini seperti menjauhi saya, itu seperti menjauhi saya. Ya. Dan pelembungan ini, kalau dia membengkak, menjadi begini, betul-betul semuanya jadi saling terpisah, lihat nih. Saling menjauhi satu sama lain. Ya. Tadinya 2 cm, sekarang jaraknya menjadi 4 cm. Ya. Tadinya 1 cm, sekarang jauhnya menjadi 2 cm, begitu balon itu mengembang. Nah, balonnya itu adalah ruang kosong tadi, dark energy. Jadi ruang kosong itu tuh, yang kosong-kosong ini tuh mengembang. Jadi berarti saya dengan Pak Budi, itu lama-lama akan terpisah. Duduk kita makin lama makin jauh. Anda membayangkan itu? Pak, bagaimana saya membayangkan itu? Kenapa saya pada jarak dekat sudah sampai waktu ya, tidak selesai lagi kedua kali. Jadi memang betul saya lihat ajaib sekali ini ya. Tinggal 15 menit lagi ya, cepat diselesaikan. Pada akhirnya lihat apa yang terjadi kemudian, makin lama mengembang, alam ruang kosong itu mengembang. Ini gambarannya. Sampai sudah. Disebut sebagai gempa waktu. Bapak Hubble ketika dia mengamati galaksi, dia mengamati galaksi yang dekat. Diukur dekat. Dia dapatkan ini. Garis grafik linear itu. Galaksinya dekat. Ya. Dia ukur juga waktunya. Ketika teropong Hubble itu dilepas ke angkasa luar, itu memenangkan hadiah Nobel. Tahun 2011 atau 2012, saya persis lupa. Dan Bapak pemenang hadiah Nobel itu datang ke Institut Teknologi Bandung. Dan dia memberikan satu sesi seperti ini. Mendengar dia berbicara, dia bilang, Pak, bagaimana Bapak bisa, apakah punya firasat tidak bahwa Bapak akan memenangkan hadiah Nobel? Tidak sama sekali. Apa yang Bapak lakukan? Saya cuma mengukur ini. Lebih jauh dari apa yang Hubble lakukan. Ternyata yang dia dapatkan, kenapa dia sampai menang hadiah Nobel itu adalah tidak linear begini ternyata. Ya, tetapi naik ke atas. Artinya apa? Pergerakan galaksi makin jauh saya ukur, makin cepat geraknya. Dan geraknya itu bukan cepatnya 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Enggak, bisa 100 kali. Itu kan namanya non-linear. Tidak gerak itu tiba-tiba melejit menjauh. Itu yang namanya gerak accelerated, alam semesta berkembang dipercepat. Makin jauh galaksi itu semakin cepat perginya menjauhi kita. Akhirnya kurva itu begini. Nah, kejadiannya lagi, kalau begini alam semesta itu, berarti apa?
Berarti pada posisi yang sangat jauh ini, Nun di sana, ya, di tempat yang sangat jauh itu, 3 kejadian yang datangnya berurutan, kejadian A, kejadian B, kejadian C di tempat sana, itu ternyata bisa terjadi dalam rentang waktu yang berbeda. Kejadian 1 disusul oleh kejadian 2, itu rentang waktunya lebih panjang daripada kejadian 2 disusul oleh kejadian 3. Jadi makin lama di masa depan, rentang waktu untuk datangnya kejadian itu makin lama makin cepat. Susah Anda membayangkan. Kalau begitu contohnya seperti apa, Pak? Saya tidak bisa memberikan contoh. Ambil saja kalau saya boleh membuat contoh ya. Misalkan terjadi gempa. Waduh, saya sudah takut kalau ngomong gempa ya. Karena ini para ahli-ahli kebumian kita sudah berbicara ini. Jakarta bisa kena gempa. Ini jangan, saya tidak nyaman bicara ini ya. Karena ada gempa, kejadian pada zaman Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pada tahun 1699, Jakarta kena gempa yang besar. Dan sesarnya, artinya faultnya, trust faultnya dekat betul. Dan itu bisa berulang. Jadi makanya seluruh ahli kebumian sudah applied kepada pemerintah. Pak, ini mitigasi seluruh eselon mesti harus siap ini kalau terjadi apa-apa ya. Oke. Coba kita tidak usah jelang itu ya, kita melihat saja. Jadi waktu yang akan bersusulan itu semakin lama semakin cepat. Konsekuensi daripada itu apa? Nah, ini ekstrapolasi yang sangat luar biasa. Waktu semakin terpotong. Lama-lama kalau gitu waktu 0. Iya, waktu jadi 0. Kalau gitu habis semua, habis. Makin cepat. Jadi misalkan kita punya rentang waktu sejam, berarti akan terpotong ya Pak, sekian mikrodetik. Betul, terpotong. Jadi 1 detiknya tidak 1 detiknya papa mama ya, tapi 1 detiknya kita sudah 0,999 berapa detik gitu. Besoknya lagi 0,998, 997, 99. Ibaratnya seperti itu. Jangan dipikir ya, jangan dipikir. Saya hanya menyampaikan ini untuk supaya gampang menangkap yang dimaksud dengan percepatan ini ya. Sekarang Anda bertanya, Pak, jam saya dengan jam Bapak yang lain itu bisa berbeda waktu enggak? Iya, beda. Loh kenapa? Jantungmu itu adalah waktu yang sebenarnya. Makanya kasihilah jantungmu. Pelihara baik-baik, jadi jaga makanan ya. Waktu Bapak Pendeta Erastus mengatakan, jaga dirimu itu juga berarti jaga juga cara kamu makan. Dan pelihara seluruh badan dan kondisimu ya, itu berarti gini. Karena jantung itu adalah proper time, waktu yang proper bagi kamu. Yang benernya itu bukan waktu kronologis jamnya kita ini, tapi waktu yang dibawa kita masing-masing. Itu jantungmu. Ya, sudah ya, sampai kepada pemahaman ini. Nah, sekarang pertanyaannya lalu, kalau begitu Pak, apa yang akan kita hadapi nanti berikutnya? Di Alkitab sudah terjadi penyingkatan usia manusia di Alkitab. Bapak Adam, ya, 900 tahun umurnya, terus Nabi Musa, ya kita sebut Nabi ya, Musa, itu 120 tahun, lihat. Setelah itu, antaranya kita melihat waktu. Kesimpulannya dari ini apa? Lihat, waktunya cepat. Yang berumur 900 tahun, sekarang di zaman Musa itu jadi 120 tahun. Kedepannya apa lagi? Kedepannya tidak akan ada lagi orang yang berumur 70 tahun.
itu berarti saya juga hilang. Batas umur 60. Nah, Anda bertanya, kok aneh Pak? Ya memang aneh. Karena anak-anak sekarang itu lebih cepat dewasa daripada Anda dulu. Itu kebenarannya. Waktu dipercepat. Jadi, wah ini luar biasa. Tapi lalu pertanyaan, Pak kalau begitu bagaimana saya meluangkan waktu? Cuma satu, dekatkan dirimu pada Tuhan. Sisanya cuma. Lalu Anda bisa berlama-lama di sana dengan kasih Tuhan. Iya. Tapi begitu Anda tidak mengikuti beliau dan beliau memberikan free will itu pada Anda, maka cepatlah Anda. Artinya ya cepat selesai begitu ya, tidak usah disebut ya. Nah jadi ini hal-hal yang jelas sekali bahwa seluruh kejadian itu mengikuti semua apa yang Tuhan sudah rancang ya. Syaraf di otak itu mirip struktur jaringan galaksi bintang di alam semesta. Anda lihat ini, persis. Saya slice, saya lihat itu gambarnya di sebelah kiri. Anda melihat wujud alam semesta di sebelah kanan. Tidak berbeda. Siapa yang ngikut? Ya manusia yang ngikut alam. Ya, coba. Benarkah otak yang sentral di dalam diri manusia dan di alam semesta, atau hatikah, atau jantungkah? Jawabannya di Lukas 10:27 salah satunya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lihat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan dengan segenap otakmu. Dia tidak bilang itu. Jawabnya ini, ya. Oke, baik berikutnya. Kalau otak seperti ini, hidung di sini ya. Ini hidung ya. Dibalik, ditransformasi ya, putar ke sini, lalu Anda masukkan sini, fit. Cuma harus diperkecil. Coba dokter-dokter yang ada di sini. Mohon jadi perhatian Pak. Jantung kita itu punya otak. Anda boleh bertanya ini, tapi memang waktu yang berdenyut dulu adalah jantung, otak itu belakangan. Ini menarik ya, dalam satu renungan ya, tentang jantung dan otak ini. Jadi mereka yang berbicara dengan hatinya, sesungguhnya bicara dengan otak cerdasnya. Dengan otaknya yang sesungguhnya kecerdasannya. Tadi itu, saya lupa, kemarin tuh menarik sekali Pak, Bapak Pendeta Erastus nyebutkan begini-begini ya Pak, atau salah tangan saya ya Pak, begini-begini, lupa saya. Tapi betul juga, berdua